وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 17 Malang, Bapak Saiful Arif MPD. Yang kami hormati Pengawas SMP Negeri 17 Malang, Bapak Sutikno SPD MM. Yang kami hormati Wakil Ketua Komite SMP Negeri 17 Malang, Bapak Triwidaya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu staf, guru dan karyawan SMP Negeri 17 Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan menghadiri acara in-house training bergerak bersama mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan IHT. 6. Doa pembuka. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan IHT pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan IHT yang dimulai pada pagi hari ini hingga tanggal 24 Juli 2023 bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ani Rahayuningsih SPD. Kepada Ibu Ani, kami persilahkan. Kita menunggu Bapak pengawas sebentar. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang Bapak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak Tri selaku Wakil Ketua Komite SMP 17 Malang, dan Bapak Ibu sekalian peserta IAT pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan IHT atau in-house training yang akan dilaksanakan mulai pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan in-house training ini akan berlangsung selama 6 hari. Hari ini adalah hari yang pertama. Jadi rentang waktunya sebagaimana Bapak Ibu terima undangannya, yaitu mulai tanggal 14 sampai tanggal 24. Yang mana kegiatan ini terpecah dalam kegiatan hari ini adalah hari pertama. Nanti untuk kemudian dilanjutkan tanggal 17 hari Senin, kemudian 18 hari Selasa, hari Rabu kita liburan lagi, kemudian tanggal 20 hari Kamis kita lanjut hari keempat, 21 Jumat hari kelima, dan yang terakhir adalah tanggal 24 hari Senin. Bapak Ibu sekalian, kegiatan IAT merupakan kegiatan pelatihan intern sekolah, yang mana nanti akan banyak materi-materi yang disampaikan yang terkait dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, harapannya untuk kurikulum merdeka kita semua selaku pengajar betul-betul memahami apa eksistensi dari penerapan kurikulum merdeka ini. Uniknya bahwa sekolah kita ini untuk tahun ini sudah merupakan tahun kedua pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi nanti yang praktis yang melaksanakan adalah kelas 7 dan 8. Dan otomatis guru kelas 7 dan 8 harus betul-betul memahami apa itu kurikulum merdeka. Nah, dalam kesempatan pelatihan di dalam IAT kali ini, harapannya Bapak Ibu tentu mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, ya. Karena kegiatan ini saling jalin berkelindan, yaitu saling sambung menyambung materinya, sehingga nanti usai kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu betul-betul memahami apa itu kurikulum merdeka. Sementara Bapak Ibu kelas 9 masih menerapkan kurikulum 13. Namun demikian, nanti dalam prakteknya Bapak Ibu, bahwa hasil akhir dari kurikulum ini, dari pelatihan ini, Bapak Ibu harus menghasilkan produk yang berupa seperangkat pembelajaran nanti, yang salah satunya berupa hasil kerja, yaitu berupa RPP dan seperangkat yang lainnya. Nah, itu Bapak Ibu harus betul-betul memahaminya. Tapi satu hal Bapak Ibu, bahwa kurikulum merdeka ini banyak sekali kita jumpai singkatan-singkatan yang barangkali mungkin kita sendiri kurang paham atau mungkin belum memahami. Saya ingin bertanya satu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu paham apa yang disingkat, maksud singkatan dari PMM? Pak Fardal tahu barangkali? PMM itu apa Pak? Pelatihan mandiri. Di dalam kurikulum merdeka itu yang dimaksud PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar, ya. Jadi harus tahu, ya, karena banyak singkatan yang ada di kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka itu singkat Kurmer, ada disingkat KM, IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ya, sehingga Bapak Ibu harapannya dalam pelatihan ini betul-betul memahami betul apa semua istilah-istilah baru atau singkatan yang ada di dalam kurikulum merdeka ini. Karena terus terang saja ketika kita tidak memahami satu istilah, maka hambatan terjadi di dalam pemahaman satu permasalahan. Itu Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu, bukan nanti ya, ini Bapak Ibu sudah menerima seperangkat pelatihan IAT, tas dan sebagainya. Cuma mohon maaf,
Bapak Ibu yang baru praktek ini ada Bapak Ibu P3K di sekolah kita ada 6 orang memang ya. Ini kebetulan banyak yang berada di sini. Kami ucapkan selamat bergabung. Kami mohon maaf kalau misalnya tidak kebagian jatah ya. Tasnya tidak apa-apa, nanti cari sendiri aja ya. Iya, Pak. Oke. Dan saya itu Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan dan prakata selaku ketua panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti IHT. Semoga kompetensi kita semuanya meningkat dan sekolah kita juga semakin meningkat prestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 17 Malang, Bapak Saiful Arif MPD, yang sekaligus akan membuka kegiatan IHT pada pagi hari ini. Kepada beliau, Bapak Saiful Arif MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sutikno SPD MM, yang kami hormati Bapak Tri Hidayat. Alhamdulillah Bapak Sutikno selaku pengawas pembina SMP Negeri 17 dan Pak Tri Hidayat selaku pengurus komite wakil ketua, alhamdulillah bisa hadir dalam agenda kita yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 17 Malang, patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kurang lebih tahun lalu sudah kita mendapatkan kalau kita anggap gelar yang terhormat. Yang lalu kami berempat itu yang bukan sebagai Komite Pembelajaran SMP Negeri 17 Malang, terdiri dari Bapak Sutikno selaku pengawas, saya sendiri selaku kepala sekolah, Pak Irwan Sugiyatmo selaku wakil guru, termasuk yang di bidang kurikulum, dan Pak Aris Adrianta selaku guru BK. Kami berempat sudah didiri oleh narasumber nasional untuk memahami kurikulum merdeka secara utuh, ya, mulai dari awal sampai akhir. Kurang lebih kita melaksanakan kegiatan itu selama 1 bulan. Dan salah satu kewajiban kita setelah kita melaksanakan kegiatan pelatihan secara daring, ya, daring tapi dikawal dengan learning management system dengan LMS yang cukup ketat. Tugas-tugas kita juga setiap hari, hampir setiap hari kita upload, ya, seperti guru penggerak, ya, sama seperti guru penggerak. Apa yang kita kolaborasikan, kita diskusikan, hasilnya harus ada aksi nyata, ya, aksi nyata yang kita upload di LMS. Alhamdulillah sudah kita lalui semua, dan menurut informasi dari Bapak Sutikno, walaupun sertifikat kami belum turun, insya Allah kita lulus semua tadi. Alhamdulillah kita dinyatakan berempat lulus semua dengan nilai amat baik. Terima kasih Bapak Ibu. Karena ternyata ada juga yang di Malang tidak lulus. Itu kan suatu berkat doa panjenengan semua, support panjenengan semua. Ketika kami berkegiatan berempat, selalu menjalin kolaborasi, ya. Terutama Pak Tek ini selalu membimbing kami bagaimana berempat-empat ini bisa lulus dengan maksimal. Karena kalau kita lulus maksimal memberikan materi pengibasan ke Bapak Ibu, kan saya yakin nanti Bapak Ibu juga memahaminya secara maksimal. Sehingga transformasi kurikulum merdeka itu melalui kami, Komite Pembelajaran, nanti diteruskan ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti meneruskan ke siswa-siswi. Itu nanti insya Allah akan kesuksesan sekolah penggerak pertama.
khususnya SMP Negeri 17. Bapak Ibu, kegiatan ini insya Allah penetapan sekolah penggerak itu kita mulai tahun pertama ini. Kita sesuai dengan komitmen di awal ketika saya seleksi, maka salah satu fakta integritas yang saya tanda tangani bermetre adalah, bahkan bukan saya tetapi Bapak Kepala Dinas menandatangani bermetre adalah ada kesepakatan yang tertulis bahwa ketika seorang kepala sekolah sudah lolos menjadi kepala sekolah penggerak, maka fakta integritas yang diketahui kepala dinas kemudian diupload di kementerian itu adalah tidak boleh dimutasi selama 3 tahun. Jadi sampai tuntas tahun ketiga. Nah, itu saya berharap dengan adanya itu berarti nanti progres perkembangan itu akan bisa dilihat terus sampai mudah-mudahan kita sukses. Dan tiap pusat pun tidak tinggal diam. Kita di samping mendapatkan pelatihan yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa, kita juga disupport oleh suplemen dana yang juga alhamdulillah suatu keberkahan. Dan dana itu nanti salah satunya adalah difasilitasi dengan mengadakan kegiatan Indoors Training ini. Termasuk nanti kegiatan-kegiatan yang dalam tahap ini kita lagi menyusun RAPBS untuk kegiatan. Nah, support dana itu dinamakan pos kinerja. Secara reguler kita sudah punya pos reguler dan nanti ditambah pos kinerja sehingga implementasi kurikulum merdeka itu betul-betul nanti bisa didanai dari pos kinerja. Tentunya tidak serta-merta apapun kebutuhan itu bisa di SPJ-kan. Pasti ada aturan-aturan, ada juknis yang perlu diikuti, dipatuhi. Kita tidak serta-merta selalu keinginan itu bisa dilaksanakan karena semuanya mengikuti juknis. Salah satunya adalah juknis yang agak mengganggu kita adalah ternyata pos kinerja itu tidak bisa dibelanjakan untuk modal, misalnya beli laptop, beli LCD. Tetapi ada poin-poin penting yang nanti bisa kita support, diantaranya adalah untuk menambah jaringan internet, jaringan listrik kalau kita butuhkan, dan nanti hal lain. Misalnya kegiatan P5 itu justru nanti bisa didanai oleh pos kinerja. Itu support Bapak Ibu, suatu keberkahan bagi kita untuk mengimplementasikan lebih baik. Bapak Ibu, kalau masalah konten Merdeka Belajar, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, kita sudah berani tahun lalu, melalui saya juga, melalui tes juga, alhamdulillah kita lolos untuk IKM mandiri, ya. Mandiri berubah. Ya, kita waktu itu belum berani, ya. Misalnya saya tahu, tapi saya belum berani itu IKM berbagi. Tapi kita coba mandiri berubah karena kita belajar, dan alhamdulillah selama 1 tahun ini kita bisa menerapkan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Itu semuanya ketika praktek baik yang saya lihat adalah keunggulannya adalah Bapak Ibu bisa menjalin komunitas belajar yang baik. Bapak Ibu ternyata bisa bekerja dalam komunitas belajar yang baik tanpa harus selalu saya dampingi, tetapi saya selalu mantau, ya, baik lewat staf saya atau lewat tim-tim yang saya tanya. Ternyata Bapak Ibu keunggulannya di situ. Dan kita selalu meninggalkan jejak yang baik. Jadi ketika implementasi kurikulum merdeka, kita juga meninggalkan jejak digital yang baik, yang praktek baik itu bisa dilihat semua orang. Dan ketika saya menjadi narasumber di beberapa tempat, itu pun saya pamerkan karena itu paling tidak menjadi motivasi sekolah lain yang belum mengimplementasikan kurikulum merdeka atau baru mau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Beri aplaus semuanya untuk Bapak Ibu. Dan ternyata dari situ pun akhirnya saya diminta, Pak, lihat channel YouTube-nya, kita ingin belajar di situ. Itu adalah semua berkat upaya maksimal dari Bapak Ibu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, kita akan belajar mandiri tanpa narasumber. Narasumber kita adalah DPMM, Platform Merdeka Mengajar. Beberapa Bapak Ibu alhamdulillah praktik ternyata ada progres.
Saya dapat laporan ada guru juga yang sudah memiliki sertifikat PMM. Ya, ada berapa Pak Irwan? Nah, berarti progres kita semakin baik. Nah, nanti salah satu hal yang kita kuatkan adalah platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu semuanya harus mengakses, bukan hanya mengakses, upayakan nanti betul-betul ikut di platform Merdeka Mengajar itu sampai tuntas, sampai mendapatkan sertifikat. Praktek baik teman-teman kita sudah, ada Pak Irwan, ada Bu Susi, Bu Diana, nanti bisa berbagi caranya bagaimana kok bisa sukses ya. Termasuk saya pun nanti akan mencoba mengikuti ya, sehingga nanti semua unsur ketenagaan yang ada di SMP 17 itu bisa sukses dalam belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Tetapi Bapak Ibu yang perlu dicatat adalah ya, ketika kita kemarin komite pembelajaran berempat ini belajar dari narasumber asli langsung, ternyata ada beberapa hal yang kita itu namanya kemarin wajar lah ya, kita belajar mandiri, ada beberapa yang terlalu semangat ya. Dengan terlalu semangat itu justru kita melupakan hal-hal urgen, hal-hal yang prosedural itu harus dilalui. Salah satu contoh yang saya ingatkan ya, dalam kesempatan ini adalah ketika P5 ya, apa itu P5 Bapak Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu jangan sampai Bapak Ibu terbuai dengan pokoknya ada produk ya. Ada gelar karya itu seolah-olah berhasil, bukan itu sebetulnya, dan itu hampir secara nasional kesalahannya di situ. Jadi yang kita lupakan adalah justru dimensi elemen P3 ya, profil pelajar Pancasila mana yang mau kita berikan kepada siswa, yang kita harapkan kompetensi itu dimiliki oleh siswa itu bagian mana. Jadi ibaratnya P5 itu sebagai kendaraannya, kendaraan untuk mencapai karakter itu. Kan ibaratnya itu kita penguatan pendidikan karakter. Itu memang penguatan dari PPK pada kurikulum sebelumnya. Nah, sehingga kita tidak terbuai dengan selalu di produk, ya. Sebenarnya yang paling penting apa Bapak Ibu? Proses, ya. Karena kita kemarin akan kesulitan ketika kita terbuai di produk, ketika kita menyusun rapot P5. Nah, seolah-olah kita kehilangan data apa ya yang si siswa ini mendapatkan profil pelajar Pancasila yang mana. Nah, untuk ke depan nanti karena kita juga komite belajar sudah belajar lebih kuat mendalami itu, maka nanti hal-hal yang kurang itu nanti kita perbaiki di tahun mendatang. Itu gambaran Bapak Ibu kegiatan IHT ini, dan yang perlu saya ingatkan, mungkin mohon maaf di panduan itu belum kita tulis. Nanti Bapak Ibu selama kegiatan IHT 1 minggu ini atau 6 hari ini, nanti kita berempat, Pak Tik, saya, Pak Irwan dan Pak Aris selaku narasumber juga punya kewajiban untuk menilai progres Bapak Ibu. Nah, penilaian itu nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya kira Bapak Ibu karena sudah 1 tahun ini menjalani, jadi nggak asik. Berbeda dengan sekolah yang baru menjalani kemudian belum melalui IKM. Jadi nanti ada pretest, ada post-test, kemudian narasumber itu juga nanti akan menilai Bapak Ibu secara pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Saya yakin Bapak Ibu manfaatkan kolaborasi tim. Mengapa saya duduknya saya buat seperti ini? Supaya dalam nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bekerja dalam tim. Sehingga nanti seperti kita kemarin, kita bekerja dalam tim berempat. Sehingga kita buat grup sendiri ketika ada masalah, ya, atau ada tidak punya ide, kita selalu diskusikan bukan hanya di LMS, bukan hanya ketika Google Meet, tapi bahkan sampai malam, sampai pagi kita selalu berdiskusi. Alhamdulillah pengawas kita Pak Tik selalu support ya, subuh malam pun beliau juga membantu kami, mensupport kami ketika kita belum upload, beliau memberi trigger pemancing supaya siapa yang belum upload. Itu menjadikan semangat bagi kami sehingga kita mendapatkan predikat amat baik semuanya. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti ikuti jalani kegiatan IHT ini dengan baik dari awal sampai akhir. Saya paham Bapak Ibu, ini adalah pilihan kita ketika menyelenggarakan IHT. Pada momen kita juga
menyelenggarakan MPLS. Hari ini alhamdulillah kegiatan full ya. Sehingga nanti Bapak Ibu upayakan, kita sudah mencari cara ketika kelas 8 dan 9 kita akan mendatangkan narasumber dari luar, sehingga nanti kita tidak terganggu ketika IHT, mohon nanti bisa full. Kemudian MPLS juga sudah mencoba, nanti ada berapa ruang khusus kan? 3 ruang. Kita menggunakan kelas besar Pak, sehingga nanti tidak banyak guru yang keluar dari ruang IHT. Alhamdulillah untuk kegiatan kelas 8-9 terkendali, hanya mungkin 1 ya hari Kamis, karena ini sesuai amanat dari Pak Tek bahwa saya juga harus mengilaskan ilmu yang saya peroleh sebelumnya, yaitu kebinekaan global Pak Tek. Ini saya sisihkan di materi MPLS. Kemarin yang saya izin undur diri dari diskusi dengan Pak Tek itu, saya memberikan bekal pada teman-teman itu bagaimana nanti mengimplementasikan berupa game kepada siswa yang menyenangkan, menarik, sehingga nanti anak-anak punya pemahaman yang baik tentang kebinekaan global, memahami tentang perbedaan, hakikat perbedaan, dan tujuannya apa. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Saya tadi diminta untuk membuka kegiatan IHT ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Inhouse Training bergerak bersama mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 17 Malang tahun pelajaran 2023-2024. Secara resmi saya nyatakan untuk dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Untuk lancarnya kegiatan IHT 6 hari ke depan, kami mohon kepada Bapak Gufron Maksud SS untuk memimpin doa pembuka. Kepada Bapak Gufron kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk yang beragama Muslim, untuk yang Muslim kita berdoa bersama. Aminkan doa saya untuk yang selain berdoa sesuai dengan cara masing-masing. Kita berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan kita aplikasikan dalam pelajaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafiqu wa mazidan ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sultanil 'azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim والكرامة والدم استجب لعقيل الحسن والحسن مثل الحق الماضي والناضي والإنس والجن والإنشاد وإياك الذين كفروا يصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإياك الذين كفروا اللهم جبرنا بالأعداء وحكمنا بالتقوى والاستقامة وإذا الدين ندامة اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعمدا وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وفضلا بعد الموت اللهم أمرنا في سكر الموت والنجاة من الرحمة عند الحساب ربنا اغفر لنا ولدينا رحمك وربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gufron Maksud SS. Demikian tadi Bapak Ibu rangkaian kegiatan pembukaan In-House Training bergerak bersama mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 17 Malang. Saya
selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.